Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alil Qur'an hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina min rabbal alamin. Baik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dan dipertemukan kita ya meskipun dalam kondisi online. Hal ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri bersama. Dan hari ini merupakan pertemuan materi kita untuk terakhir kalinya sebelum masuk bulan Ramadan. Nanti kita lanjut lagi di bulan Syawal insyaallah. Salawat serta salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaifa halukum? Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah Pak, baik. Antum gimana Pak kabarnya? Insyaallah. Alhamdulillah ana bi khair. Ana sehat, baik insyaallah. Sibukannya apa Pak? Baik, hari ini hari yang kesibukannya apa nih? Biasa mengajar. Belajar dan mengajar. Bagaimana ini antum ini udah masuk ke materi ini ya? Maksudnya kita akan membahas mengenai materi baru, maksudnya materi spesial di bulan Ramadan. Yang dimana hari ini Anda mau share screen dulu. Antum lagi di rumah atau lagi di mana Pak? Di rumah baru Kontrakan Pak, atau di rumah? dilihat. Iya. Di rumah Pak. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita baca niat terlebih dahulu. Untuk baca niatnya di dalam hati aja. Bisa dimulai. Sudah Pak. Baik. Dan juga doa agar ilmunya bermanfaat dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Oke? Nah, kita akan membahas mengenai materi menjaga tajwid pada tilawah Al-Qur'an di bulan Ramadan. Mengapa materi ini penting kita bahas? Karena di bulan suci Ramadan itu kebanyakan orang itu berlomba-lomba untuk membaca Al-Qur'an atau memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Ya. Sehingga kita harus membahas mengenai bagaimana cara kita itu menjaga tajwid dalam kita itu bertilawah di bulan Ramadan, ya. Karena kan kebanyakan orang kan baca cepet banget ya, bismillahirrahmanirrahim, nah itu baca cepet banget tuh. Nah itu gimana hukumnya dan lain sebagainya, itu yang kita akan bahas ya. Dan ini kita sumber materinya dari modul Ustadz Alaili Fadli, ya, modul pembelajaran online tajwid. Nah, ini akan kita bahas adalah keempat materi berikut ini. Yang pertama adalah Ramadan Syahrul Quran. Yang kedua, definisi tajwid dan hukum mengamalkannya. Yang ketiga, tempo dalam membaca Al-Quran. Yang keempat, hukum ta'awuz, basmalah, dan bagaimana menyambung keduanya dengan awal surat. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Ramadan Syahrul Quran. Atau Ramadan bulan Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi di dalam ayat ini jelas bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Tapi ada khilaf mengenai turunnya itu maksudnya adalah surah Al-Alaq yang 1-5 atau turunnya itu yang sekaligus seluruh Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah itu ada perbedaan pendapat. Jadi kalau yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus seluruh Al-Quran. Jadi Allah sudah mencatat seluruh Al-Quran, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu di Lauhul Mahfuz. Terus diturunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia. Nah, terus setelah itu baru diangsur-angsur turunnya sesuai dengan kejadiannya.
kayak gitu. Nah, atau yang kedua adalah turunnya surah Al-Alaq 1 sampai 5. Ya kan? Iqra. Itu kan turunnya di Gua Hira. Nah, ada yang mengatakan itu turunnya pada bulan Ramadan kayak gitu. Nah, dua perbedaan itu mengenai turunnya Al-Qur'an. Tapi yang jelas pada bulan Ramadan itu turun Al-Qur'an. Aswad bin Yazid An-Nakhai Al-Akufi, seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah murid dari sahabat ya. Yang dimana beliau itu menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap 2 hari. Waduh, berarti 1 hari setengah atau 15 juz ya kayak gitu. Berarti 2 hari langsung khatam satu Al-Quran kayak gitu. Dan beliau tidur hanya di waktu antara maghrib dan isya. Sedangkan di luar Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari. Masya Allah. 6 hari. Aduh, kita emang gak sanggup ya. Banyak urusan yang lain ya Pak. Tapi setidaknya ini menggambarkan ya bahwa Masya Allah tabi'in itu sampai segitunya dalam menghatam Al-Quran. Nah terus bagaimana cara bacanya beliau nih? Bahkan 2 hari itu bisa khatam Al-Quran ya. Itu kalau dihitung-hitung berapa jam gitu. Tidurnya cuma dari maghrib sampai isya doang. Berarti seluruh waktunya digunakan untuk membaca Al-Quran. Pasti yang jelas membacanya pun dengan cara tajwid kayak gitu. Nah apa itu? Nah kita akan bahas. Definisi tajwid serta hukum mengamalkannya. Ini sebenarnya udah kita bahas di materi awal mengenai definisi tajwid, yang dimana tajwid berasal dari kata jawwada yujawidu tajwidan. Artinya membaguskan. Kata tajwid memiliki makna yang sama dengan istilah yang sudah populer yaitu tahsin ya. Tahsin sama tajwid sebenarnya sama. Cuman bedanya kalau di kita itu digunakan tajwid biasanya untuk materinya ya. Kalau tahsin itu langsung praktek kayak gitu. Yang dimana tahsin ini berasal dari kata hasana yuhassinu tahsinan. Artinya juga membaguskan. Jadi intinya ilmu tajwid adalah membaguskan bacaan kita. Adapun secara istilah, ya seperti kita ketahui, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a iqtaihi haqqahu wa mustahaqqahu. Yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Ya, antum udah pernah belajar makharijul huruf. Jadi huruf itu keluar dari tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf beserta dengan sifat hak dan mustahaknya. Sifat hak itu sifat lazimah ya. Sifat mustahak berarti sifat aridhahnya. Nah, kita mentajwidkan berarti mengeluarkan huruf demi huruf itu sesuai dengan tempat keluarnya dan disertai sifat hak dan mustahaknya. Ya gitu. Ya. Maka ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari melafalkan huruf-huruf hijaiyah agar tepat keluarnya dari makhrajnya dan sempurna sifat-sifatnya. Baik saat huruf tersebut sendirian maupun saat berada dalam sebuah kata atau kalimat. Biasanya kan kalau lagi latihan kan hurufnya sendirian ya. A, I, U, Ba. Itu gampang. Biasanya gitu gampang. Tapi kalau misalkan di dalam kalimat Al-Quran itu yang susah. Karena bercampur antara huruf tebal, huruf tipis, huruf panjang, huruf pendek kayak gitu. Nah itu yang harus kita jaga kayak gitu. Baik. Hukum ilmu tajwid, nah ini hukum mempelajarinya nih. Kalau hukum mempelajari rincian ilmu tajwid nih seperti yang antum lakukan sekarang ya atau yang sebelum-sebelumnya, nah itu fardu kifayah. Berarti fardu kifayah kalau misalkan sudah ada yang mengerjakan berarti kita gugur. Gitu. Bagi siapa? Bagi keumuman kaum muslimin. Ya gitu. Berarti kalau bagi ini misalkan ibu antum, bapak antum itu berarti udah gugur karena antum udah belajar kayak gitu. Nah namun fardu ain bagi para pengajar Al-Quran. Contohnya misalkan anak ya atau mungkin Ustadz Laili Al-Fadli, Ustadz Fauzi. Nah itu fardu ain jadi jatuhnya. Udah wajib banget gitu. Kalau nggak ngerjain, wah anak kena dosanya gitu. Lalu berikutnya hukum mengamalkan tajwid. Nah kalau hukum mengamalkannya, kalau tadi kan rincian ya atau teori-teorinya. Kalau sekarang ini mengamalkannya nih. Ini kalau mengamalkannya itu berarti kan seluruh umat manusia, maksudnya umat Islam gitu ya kan membaca Al-Quran. Mereka mengamalkan ilmu tajwid. Maka hukumnya apa? Para ulama bersepakat mengenai keharaman membaca Al-Quran dengan mengubah makna. Jadi seluruh ulama itu bersepakat bahwa haram membaca Al-Quran dengan mengubah makna. Ya. Sedangkan hukum-hukum tajwid yang tidak wajib diamalkan adalah persoalan-persoalan tajwid yang tidak berkaitan dengan perubahan makna. Atau yang kita kenal dengan sifat-sifat tahsiniyah penghias. Misalkan sifat hamz, jahar, naber. Nah itu adalah sifat-sifat yang tidak wajib diamalkan
yang mana itu tidak merubah makna. Tapi kalau misalkan sampai merubah makna, contohnya misalkan berarti mengubah huruf atau merubah harokat, yang A jadi I, U jadi A misalkan. Nah, atau menambah huruf, nah itu yang mengubah makna, itu yang haram. Tapi kalau misalkan sekedar hamzahnya kurang atau kurang dinaberkan, ditekan, nah itu tidak wajib kayak gitu diamalkan. Nah, namun khusus para ulama tajwid dan qiraat cenderung lebih tegas dalam memandang permasalahan hukum mengamalkan tajwid, kalaupun dalam persoalan-persoalan yang tidak berkaitan dengan makna. Jadi kalau para ulama qiraat itu meskipun yang cuman sekedar kayak tadi hiasan, kayak hamzah, jahar dan sebagainya, itu malah ditekankan harus diamalkan, ya. Mengatakan sengaja terjatuh pada lahan khafi atau walaupun tidak mengubah makna maka berdosa. Kalau bagi para qiraat, para pembaca Al-Quran, itu kalau menurut para ulama. Nah, ini mengamalkan ini kebanyakan ulama merincikan. Apabila yang dilakukan oleh orang awam tidak berdosa walau sengaja. Jadi kalau misalkan yang dilakukan oleh orang awam itu tidak berdosa. Mereka kan belum belajar gitu. Apabila yang melakukannya adalah orang yang telah memahami seluk-beluk tajwid dan qiraat, maka aib tercela bagi dirinya terjatuh pada kesalahan ini, kecuali tidak sengaja atau lupa. Jadi kalau misalkan yang dia itu tidak mengamalkan yang kayak hamzah jaharnya, maka dia kalau misalkan sebagai seorang yang pembaca atau yang sudah paham ya, kayak antum ini udah paham ilmu tajwid, maka sebagai pembaca itu aib bagi antum, tercela kayak gitu. Jadi antum harus mengamalkannya kayak gitu. Berikutnya, kalau Syekh Aiman Suhaid menambahkan, adapun dalam rangka periwayatan dan pengambilan ijazah ya atau majelis ada, maka baik orang awam terlebih lagi mukri atau para ulama qiraat wajib mengamalkan seluruh kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ya, kalau dalam hal antum nih dalam ingin mengambil ijazah kayak sekarang nih mungkin ijazah Tuhfatul Atfal atau mungkin nanti Matan Jazari antum lagi lakukan daurah kayak gitu. Nah, itu antum harus mengamalkannya ya. Seluruh kaidah-kaidah tajwid yang sudah antum pelajari. Kalau misalkan belum, berarti masih dimaaf. Nah, jadi permasalahan ini, kalau yang mencangkup pengubahan makna, itu yang pertama tadi ya, satu huruf yang itu mengubah satu huruf. Misalkan yang alhamdu jadi alhamdu. Itu yang mengubah makna ya. Lalu berikutnya, menambah atau mengurangi huruf, walaupun huruf itu mad. Misalkan, apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pas bismillahnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan jadinya mengurangi. Kalau menambah misalkan yang alhamdulillahnya alhamdulillah hanya dibaca panjang. Alhamdulillah. Itu menambah. Itu yang keliru. Bisa mengubah makna. Dan berikutnya mengubah harokat ya. Kalau mengubah harokat juga sama mengubah artinya juga. Kayak gitu. Nah, adapun yang sifat yang tahsiniyah ya, tahsiniyah itu kan yang tadi ya hamzah jahar dan sebagainya. Itu misalkan ditinggalkan, kita lihat ya, bahwa di sini ulama itu bersepakat bahwa mengamalkan hukum dan kaidah tajwid dengan sempurna adalah sebuah sunnah atau seminimalnya merupakan bagian dari kebaikan. Seperti menyempurnakan sifat-sifat huruf, mengikhfakannya, yang mengidghamkannya bagi yang idgham, menggunakannya ketika guna, menjaga panjang pendek mad secara teliti, baik itu yang 4 atau yang 6 gitu ya. Semua ini mengandung kebaikan, mendapatkan pahala apabila diniatkan mengikuti sunnah Nabi. Jadi kalau menurut para ulama sepakat bahwa dalam mengamalkan yang tadi, yang tidak mengubah makna dan juga penghias tadi, hamzah jahar, itu semuanya dilakukan untuk mendapatkan kebaikan atau ya dalam hal ini adalah menjalankan sunnah kayak gitu. Jadi lebih baik kita amalkan ya, meskipun tadi ada beberapa pendapat yang membolehkan atau tidak mewajibkan kayak gitu ya. Baik, nah dari kesimpulannya untuk yang lahan ini, dari sisi yang dapat mengubah makna maka wajib kita amalkan dan haram ditinggalkan nih. Kayak tadi merubah harokat, menambah huruf dan lain sebagainya itu kita wajib mengamalkannya. Tapi kalau dari sisi penghias itu kalau bagi tilawah biasa sunnah mengamalkannya. Orang awam itu sunnah mengamalkannya. Kalau bagi qori itu tercela kalau meninggalkannya.
ya, para pembaca. Sedangkan kalau majelis ada yang seperti kita lakukan dalam mengambil sanad itu wajib mengamalkannya. Berarti kalau bagi antum wajib untuk mengamalkannya, kayak gitu. Ya. Dari sini paham ya? Mungkin ada yang bingung. Iya silakan, tafadhol. Apa Pak, dari sisi sifat penghias itu bagi tilawah biasa itu sunnah. Maksudnya penghias tuh nadanya aja Pak atau seperti apa? Tadi Toyib, untuk yang penghias itu yang tadi hamas, jahar, syiddah, roho itu sifat penghias namanya. Gitu. Naber kayak gitu. Itu sifat penghias. Sedangkan kalau yang sampai mengubah makna itu yang sampai makhrajnya gitu ya. Merubah makhraj, merubah harokat a-i-u-nya. Nah, jadi kalau penghias itu hamas jaharnya. Kalau bagi orang biasa itu sunnah mengamalkannya. Gitu. Jadi kalau nggak mengamalkan sebenarnya nggak apa-apa gitu. Misalkan nih orang tua antum misalkan nggak mengamalkan, kok hamasnya kurang, misalkan antum merasa bacanya begitu ya. Nah, itu nggak apa-apa karena kan sunnah aja. Tapi kalau misalkan sampai merubah huruf, nah itu baru yang antum boleh tegur, ya. Karena dia hukumnya di sini wajib, hukumnya wajib, kayak gitu ya. Tuh ya. Tapi kalau bagi antum, mah baru anda tegur tuh ya. Hamasnya kurang, jarak kurang misalkan gitu, ya. Tuh ya. Lanjut. Nah, namun demikian bagi para ulama itu memberikan keringanan nih, keringanan bagi yang sedang belajar seperti antum atau yang sedang lupa atau yang tidak sengaja, ya. Karena hal itu pula Al-Imam Ibnu Jazari dalam An-Nasyrnya beliau membagi pembaca Al-Quran itu dalam 3 golongan nih. Jadi beliau membagi pembaca Al-Quran dalam 3 golongan. Yang pertama muhsin ma'jur, orang yang benar bacaan Al-Qurannya, nah tidak mengubah makna dan ia mendapatkan pahala. Jadi ada orang yang benar bacaan Qurannya, tajwidnya benar, makhorijnya benar, sifatnya benar, maka dia akan mendapatkan pahala. Namanya muhsin ma'jur. Yang kedua, musi asin. Orang yang rusak bacaan Al-Qurannya, dapat mengubah makna dia. Nah, hukum orang yang seperti ini, dia berdosa. Yakni mereka yang sengaja atau tidak mau belajar. Udah bacaannya salah, nggak mau belajar. Nah ini udah dapat dosa, ada tuh double. Namanya musi asim. Yang ketiga, musi ma'dzur. Orang yang rusak bacaan Al-Qur'annya sampai mengubah makna nih. Dan diberi uzur. Tapi dia diberi uzur. Yakni mereka yang masih belajar, lupa, atau tidak sengaja. Jadi kalau bagi mereka yang sedang belajar nih, kayak antum, terus salah, nah itu nggak dapat dosa. Masih dimaaf. Gitu ya, dapat uzur. Atau mungkin antum antum tahu nih hukumnya begini, antum pernah baca nih, maksudnya antum bisa juga tapi lupa hukumnya, nah itu nggak apa-apa, nggak dosa. Atau tidak sengaja, antum nggak sengaja tiba-tiba mungkin lagi baca, tiba-tiba baca tadi aturan izhar malah dibaca ikhfa, nah itu nggak apa-apa, ya masih dimaaf. Tapi sini ada yang bertanyakan mungkin sebelum kita masuk ke tempo. Cukup Pak. Cukup ya. Baik, berikutnya, pembahasan berikutnya adalah tempo dalam membaca Al-Quran. Jadi, baca Al-Quran ini ada temponya, nggak asal ya. Ada temponya. Jadi, nggak terlalu cepat, nggak terlalu misalkan lambat, ada temponya. Kita lihat temponya. Di sini, dalam syair, wa yuqra al-Qur'anu bitahqiqi ma'ahadrin wa tadwir. Jadi di dalam Al-Quran, dalam membaca Al-Quran dengan cara yaitu tahqiq, hadar, dan tadwir. Jadi ada 3 cara. Ada tahqiq temponya, ada yang hadar, ada yang tadwir. Dan semuanya itu beritiba. Maksudnya berasalkan sandaran dari Rasul. Jadi misalkan cepatnya itu semana sih Rasul? Sedangnya itu semana? Kalau tahqiq itu ya cepat ya. Kalau tahqiq itu lambat, afwan. Kalau hadar itu cepat, kalau tadwir itu sedang. Jadi cepatnya itu gimana? Ya sesuai dengan Rasulullah bagaimana kalau bacanya cepat. Kalau lambatnya bagaimana? Kayak gitu. Itu sesuai dengan sandaran Rasulullah. Jadi enggak sesuai dengan diri kita atau seenaknya kita, tapi dengan standar Rasulullah. Dengan suara yang bagus dari dialek Arab, dengan tartil dan tajwid. Nah, jadi kuncinya ini ya. Ketika antum bacanya cepat, bacanya lambat, atau bacanya sedang, itu yang penting harus memberikan sifat hak dan mustahak hurufnya. Maksudnya tartil dan tajwid. Misalkan lagi cepat, tetap ada ikhfanya, ada dengungnya, kayak gitu. Nggak meninggalkan itu semua, kayak gitu.
Yang pertama tadi ya, at-tahqiq. Nah, artinya perlahan-lahan. Antum boleh nanti screenshot ya, atau mungkin catat nanti. Oke, yang pertama itu at-tahqiq, perlahan-lahan ya. Jadi baca Al-Quran itu ada yang perlahan-lahan. Biasanya ini dipakai dalam pembelajaran ya. Yang seperti antum pernah pertama kali baca kana. Nah itu antum bacanya perlahan-lahan, segitu. Biasanya dipakai dalam pembelajaran. Kalau sekarang antum bacanya udah mulai tadwir, udah mulai sedang gitu. Nah antum boleh mungkin untuk jadi referensi itu Syekh Abdullah Ali Basar atau versi mujawadnya ya. Atau yang sering kita dengar Qori siapa namanya? Syekh Muammar, maksudnya Afwan Muammar ZA. Muammar ZA, Qori Muammar ZA. Itu kan terkenal ya. Nah itu baca aja perlahan. Kayak gitu, cara membaca perlahannya. Nanti Anda mungkin kasih ya untuk referensi ulamanya di sini. Berikutnya yang kedua adalah al-hadar. Cepat. Nah yang kedua ini cepat nih. Biasanya itu dipakai dalam murojaah, hafalan atau setoran. Kalau misalkan bacanya ketika murojaah itu tahqiq atau lambat itu biasanya susah ya. Lama gitu ya. Yang dengerin pun juga capek. Maka dari itu biasanya kalau orang yang hafal Quran, maksudnya lagi setoran atau lagi murojaah, biasanya menggunakan hadar. Cepat dia. Yang biasa membaca hadar itu biasanya Al-Imam Sudais. Ya, Sudais. Bacanya hadar segitu. Yang ketiga adalah at-tadwir. Nah, at-tadwir ini sedang. Ya, biasa dipakai dalam mengimami sholat. Biasanya ini Syekh Misyari Rashid gitu ya. Nah itu beliau itu sedang tuh. Nggak terlampau cepat, nggak terlampau lambat. Kayak gitu. Adapun perbedaan dari mazhab lain ada at-tartil dan az-zamzamah. Tapi yang kita pakai ini yang tiga ini aja ya. Kayak gitu. Tuh ya, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke yang terakhir. Berarti yang tadi Pak kan maksudnya kalau orang masih dalam pembelajaran itu berarti ketika baca Quran itu misalkan lagi salah itu masih ada kemakluman ya? Iya, itu tadi yang tadi berarti ada yang ini. Bentar. Jatuhnya yang ini dia. Musim ma'dzur dia. Dia itu udah belajar. Tapi tetap salah gitu bacaannya. Nah, itu berarti masuknya musim ma'dzur. Dia masih dimaafin. Gitu. Jadi nggak sampai dosa. Gitu. Tapi dia lagi berusaha untuk memperbaiki bacaan itu. Kayak gitu. Ada lagi mungkin masih penasaran? Kayak masih bingung Bapak nih. Iya, jelas Pak maksudnya. Iya. Jelas ya. Clearkan aja misalkan orang tua kita gitu ya. Dia kan belajar tajwid gitu. Jadi kan ini ya, iya benar-benar. Nggak baca sesuai dengan tajwidnya itu. Benar, oke itu ya. Gitu. Apakah dia kan emang entah emang nggak tahu gitu, entah nggak belajar kita nggak tahu detailnya seperti apa ya Pak. Soalnya kita kan bukan Tuhan yang maha tahu gitu. Itu sih. Iya, itu ya. Oke, baik. Itu ya. Ana baru nangkep nih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan untuk itu, sebenarnya jatuhnya itu antum, kalau misalkan antum tahu kesalahannya, antum bantu perbaiki. Karena kan kalau orang-orang yang seperti itu kan udah nggak belajar lagi biasanya kan. Udah merasa udah biasalah gitu. Tapi sebenarnya pas antum dengerin, oh ini salah nih. Yang salahnya itu yang merubah makna ya, yang antum benerin. Tapi kalau misalkan sampai yang cuman hamzah, jahar dan sebagainya, nah itu kalau misalkan orang-orang tersebut salah, itu antum nggak apa-apa kalau untuk mendiamkan. Karena itu nggak wajib bagi mereka. Gitu. Tapi kalau sampai mengubah makna tadi, misalkan antum denger nih, bacanya alhamdulillah kok baca gitu, besar nih. Nah itu antum harus koreksi. Gitu. Ya, sebagai orang yang tahu, antum harus koreksi. Tapi kalau misalkan harusnya ya makanya itu ya pentingnya ngaji gitu ya. Jadi kalau nggak tahu, kalau yang salah itu dikasih tahu. Tapi kalau nggak ngaji kan bingung dia salahnya di mana gitu. Ya. Gitu. Terus misal Pak kan, ya kan itu ketika kondisinya kita lagi sedang bersama gitu ya. Tapi kalau betul. Kita kan nggak 24 jam sama orang tua gitu. Mungkin beliau lagi baca Quran dan salah gitu ya yang tadi pembahasan awal gimana Pak? Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab ya kalau soal itu. Tapi kalau yang jelas dari ketiga kategori ini antum bisa lihat ya. Kalau misalkan orang tersebut itu dia itu lagi belajar
itu masuknya masih madzur. Tapi kalau misalkan dia udah nggak belajar tapi tetap salah juga, nah itu berarti masuknya yang kedua. Tapi mudah-mudahan dimaaf ya. Mudah-mudahan antum kasih tahu ya. Makanya itu penting banget ngaji ya. Anda juga kesian juga orang-orang yang nggak ngaji gitu. Kesian gitu. Dari itu ya kita nih sekarang ikhtiar nih untuk menyebarkan gitu ya, untuk mengajar. Makanya itu anak ngajarkan anak-anak di sini dan lain sebagainya untuk biar nanti ke depan masa depan itu ya nggak seperti orang-orang yang terdahulu yang kurang dapat pembelajaran tajwid seperti ini. Oke, baik, kita lanjut untuk yang terakhir, hukum ta'awuz basmalah dan bagaimana cara menyambungnya. Nah, ini kan sering nih, ketika untuk baca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, itu kan bacanya mungkin dipercepat ya, karena mungkin mengejar target misalkan, harus khatam 2 kali atau mungkin sekali lah minimal misalkan gitu. Nah, itu biasanya ada hukum-hukum yang berpengaruh terhadap ta'awuz basmalah dan menyambungkan ayat. Nah, kita akan lihat ya. Nah, kita bahas dulu apa itu ta'awuz. Apabila seorang qori hendak membaca Al-Quran, maka disyariatkan baginya untuk mengucapkan ta'awudz atau biasa disebut isti'adzah. Bagaimana firman Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ta'awudz dibaca baik ketika membaca awal surat atau pertengahan. Jadi dalam Al-Quran ini bahwa disyariatkan untuk membaca isti'adzah atau ta'awuz ketika kita hendak memulai membaca Al-Quran di permulaan aja, ya. Itu, nah di sini ada perbedaan pendapat nih. Para ulama berbeda pendapat, apakah perintah tersebut menjadikan wajib atau hanya sekedar keutamaan aja, gitu, ya. Lafaz isti'adzah sendiri memiliki beberapa variasi, ya. Jadi isti'adzah itu ada beberapa variasinya. Ada 3 variasi di sini. Yang pertama adalah yang sering kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau yang kedua, A'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Atau yang ketiga, A'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Nah, itu ada 3 variasi. Tapi yang ulama itu sering menggunakan yang pertama. Ya, karena kita juga sering menggunakan yang pertama ya, kayak gitu. Nah, untuk isti'adzah ini sebenarnya bukan ayat Al-Quran ya, gitu. Jadi pertanyaannya apakah ta'awuz itu menggunakan tajwid? Karena kan objek dari pembahasan tajwid itu Al-Quran. Sedangkan ta'awuz tidak termasuk ke dalam Al-Quran. Gitu. Gimana nih? Nggak tahu Pak, Allah alam. Oh Allah, Masya Allah. Bagus ya. Ya kalau nggak tahu memang ya Allah alam. Iya, jadi gini. Iya memang benar, ini adalah bukan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini cuma yang ini nih. Billahi minasyaitonir rajim. Sedangkan a'udzunya bukan. Dan kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan ini merupakan riwayat-riwayat dari Rasulullah. Jadi ini bukan merupakan ayat Al-Quran. Maka apakah harus menggunakan tajwid? Sebenarnya dalam hal ini kita sebagai ta'zim, ya, sebagai ta'zim atau menghormati, mengagungkan, maka kita diutamakan menggunakan tajwid, gitu. Diutamakan menggunakan tajwid, ya. Jadi bacanya menggunakan tajwid, seperti baca Al-Quran, kayak gitu, ya. Baik, lanjut. Adapun bismillah atau basmalah artinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah sangat dianjurkan sebelum membaca setiap awal surat selain surat At-Taubah. Kalau yang tadi isti'adzah itu kan di awal aja ya, ketika antum baru pengen mulai baca Al-Quran itu baca ta'awuz kayak gitu. Sedangkan kalau basmalah itu dianjurkan sebelum membaca awalan surat, kecuali surat At-Taubah. Ya. Lantas bagaimana kalau di pertengahan? Gimana kalau menurut antum? Antum biasanya gimana? Kalau misalkan di pertengahan nih, kalau bukan di awal surat? Kalau di pertengahan biasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim aja Pak. Bismillahnya enggak. Atau ya. Oke. Baik, sebenarnya kalau membaca bismillah di pertengahan surat itu boleh. Gitu. Hukumnya boleh. Dan juga tadi kalau misalkan antum baru mulai baca isti'adzah. Apabila seorang memulai bacaan dari pertengahan tadi nih antum ini,
Al-Quran selain surat At-Taubah, maka ia berada dalam pilihan. Gitu. Boleh membacanya atau tidak. Jadi antum boleh milih. Boleh baca, boleh enggak. Boleh isti'azah doang, habis itu langsung. Atau baca isti'azah, terus bismillah, lalu dilanjut dengan ayatnya. Itu boleh. Itu jadi ada pilihan. Kecuali surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah ini surat yang khusus ya. Dimana tidak ada basmalahnya. Atau tidak diawali dengan basmalah. Kayak gitu. Wallahu alam, karena kenapa? Karena mungkin masih berhubungan dengan surat Al-Anfal. Karena ketika itu Rasulullah itu ketika membaca surat ini diawalinya tidak dengan bismillah. Gitu. Karena ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa At-Taubah itu bagian dari surat Al-Anfal. Jadi sebenarnya surat At-Taubah itu nggak ada. Maksudnya langsung Al-Anfal itu sekaligus gitu ya. Kalau untuk buka coba dibuka surat Al-Qurannya. Surat Al-Anfal dan At-Taubahnya. Nah itu ada yang mengatakan bahwa At-Taubah itu bagian dari Al-Anfal. Tapi ada yang mengatakan tidak. At-Taubah itu beda sendiri. Beda surat sendiri gitu. Tapi Rasulullah tidak membaca bismillah di dalamnya. Allahu a'lam karena kenapa begitu. Jadi kalau misalkan kita ingin membaca surat At-Taubah. Misalkan baru masuk surat At-Taubah nih. Nah antum bacanya langsung baro'atum. Ya langsung ke ayatnya. Kita akan pembahasan itu nanti kita akan spesifikkan di terakhir ya. Setelah ini. Ada beberapa tempat yang tidak diutamakan membaca bismillah. Nah, ada nih kita itu tidak diutamakan ya, bukan yang apa? Tidak diutamakan untuk membacanya di mana di ayat-ayat yang berhubungan dengan orang-orang kafir, munafik, tentang neraka atau tentang setan-setan. Contoh misalkan kata atau ayatnya wa qalu takhadallahu walada atau asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Nah kalau misalkan di ayat-ayat seperti ini mungkin kalau antum paham bahasa Arab gitu ya, wah ini bacanya tentang orang kafir atau seorang munafik gitu ya. Nah antum diutamakan untuk tidak membaca bismillah. Misalkan habis ta'awuz langsung ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Kayak gitu. Jadi tidak diutamakan membaca basmalah. Dan disyariatkan membaca basmalah. Nah kalau ini disyariatkan ya, diutamakan bila dimulai dari ayat-ayat yang menyebut nama Allah, ya, atau domir itu kata ganti ya, yang kembalinya kepada Allah. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ilaihi kan kembali kepada Allah, ilaihi kepadanya gitu. Nyanya itu ke Allah. Nah kalau misalkan antum baca ayat seperti ini, antum diutamakan membaca basmalah. Misalkan yang huwa kan ke Allah nih huwanya. Walladzi khalaqakum min tin. Atau mungkin dalam surat yang antum paham itu surat ayat ini, ayat kursi. Jadi kalau antum baca surat ayat kursi ini, di tengah-tengah kan antum bacanya. Nah, itu antum disyariatkan untuk baca basmalah. Ya. Baik. Berikutnya, adapun kalau ini apa ya? Diperbolehkan bagimu saat akan mulai membaca Al-Quran 4 cara. Jadi kalau membaca Al-Quran ketika antum nih dari mulai isti'azah, basmalah, dan surat misalkan. Contohnya gampang mungkin surat Al-Ikhlas ya. Isti'azah, basmalah, surat Al-Ikhlas. Bagaimana cara bacanya? Nah jadi bagaimana cara kita membaca dari ta'awuz, basmalah, dan surat. Contoh misalkan surat Al-Ikhlas. Antum ada Al-Quran nggak di situ? Ada, untuk Pak. mempermudah gitu. Sebentar Pak. Iya. Oke ya. Jadi ada 4 cara nih dalam kita membaca isti'azah, basmalah, lalu ke surat. Yang pertama adalah caranya qatul jami'. Qatul jami' itu wakoh. Maksudnya berhenti. Ta'awuz berhenti, basmalah berhenti, habis itu langsung ke surat. Nanti kita akan praktekkan ya. Yang kedua waslus sani, yakni mawasol yang kedua. Maksudnya setelah ta'awuz berhenti, terus dilanjut bismillah. Nah pas bismillahnya nyambung ke surat. Yang ketiga, bentar nanti kita akan praktekkan. Yang ketiga waslul awalin, yaitu dengan mewasol yang pertama. Maksudnya isti'azahnya diwasol digabung dengan basmalah. Tapi ketika basmalah ke surat itu diwakof. Nanti kita akan amalkan. Yang keempat adalah mewaslu sanani. Maksudnya mewasol semuanya. Kita lihat di sini. Ini yang pertama nih. Foto jami. Yaitu dengan seperti kita biasa baca ya. Mewakofkan. Coba untuk baca gimana?
Masuknya ke surat ini ya, surat Al-Ikhlas berarti ya, ayat yang pertama di sini. Coba tuh baca gimana? Berarti dari a'udzu ya, Pak. Oh ya, betul. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. oke, baik, betul. Next, yang kedua. Ah, Yang kedua berarti mewasolkan, menggabungkan antara bismillah dengan awal surat. Kita coba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi langsung digabung. Bismillahirrahmanirrahim. Mikul huwallahu ahad. Gitu. Jadi langsung digabung. Nggak berhenti ya. Kalau yang ketiga, yang pertamanya digabung. Coba tuh baca gimana kira-kira. Isti'azah sama bismillahnya digabung. Tapi ketika masuk ke suratnya, antum berhenti dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik, Masya Allah. Betul. Begitu ya bacanya ya. Yang terakhir digabung semuanya. Nah, diwasol semuanya. Coba gimana? Tarik nafas. Lalu Pak, yang ketiga itu berarti kan syaitonir rajim mibis gitu ya Pak. Mibis. Betul, mibis. Yang kedua. Betul. Iya. Coba yang ketiga, digabung semuanya nih. Tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ah, ya, Masya Allah. Gitu ya? Betul. Berarti antum bacanya itu apa nih kalau sedang tadi? Tadwir ya? Sedang, tadwir. Nah kalau antum baca itu tadwir. Tapi kalau misalkan biasanya kalau imam-imam itu ya, apalagi imam taraweh itu kan cepet ya. Nah itu biasanya dipakai hadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus shamad. Misalnya kayak gitu. Nah itu diwasal semua. Nah itu ya. Jadi kalau yang dari ta'awuz, basmalah dan surat. Nah namun kalau misalkan antum sambung dari surat yang ke satu dengan surat yang berikutnya nih. Contoh misalkan dari surat Al-Ikhlas ke surat Al-Falaq. Coba antum lihat ya di Al-Quran. Surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Nah kalau ini tiga-tiganya dibolehkan, tapi satu yang tidak boleh. Ya, satu yang tidak boleh. Yaitu yang mewasol atau menggabungkan akhir surat dengan basmalah. Contoh misalkan kalau di akhir surat Al-Ikhlas kan walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu tidak boleh digabungkan dengan basmalah terus berhenti. Ya, jadi nggak boleh gini. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah itu nggak boleh. Jadi gini. Kalau yang pertama kan begini, memutus bacaan di antara dua surat ya, seperti antum biasa baca ya. Coba antum baca gimana? Diputus semuanya. Dari yang terakhir, ayat yang terakhir aja. Ayat yang keempat, walam yakul lahu, lalu ke bismillah, habis itu qul a'udzu birabbil falaq. Diputus semuanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu boleh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyambung yang kedua. Berarti basmalah sama qul huwallahnya digabung. Tapi ketika lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad atau berhenti. Coba. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kayak gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang kedua tadi boleh. Yang ketiga adalah menyambung keduanya. Maksudnya disambung semuanya. Dari yang ayat keempat yang terakhir tadi, digabung dengan basmalah, digabung dengan ayat yang pertama surat Al-Falaq. Coba dicoba. Semua, Pak. Digabung semuanya, maksudnya diwasal semuanya. Kayak gini. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Kayak gitu ya, itu yang ketiga, digabung semuanya. Nah, yang nggak boleh, yang keempat nih, ya, yaitu antum mewasol atau menggabungkan antara akhir ayat nih, walam yakul lahu kufuwan ahad digabung sama bismillah, terus habis itu berhenti. Nah, itu yang nggak boleh. Misalkan contoh ya, walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, lanjut lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dikhawatirkan nanti bismillahnya digabung. Maksudnya jadi bagian dari surat Al-Ikhlas. Gitu. Ya. Coba antum praktekkan yang tidak boleh tadi. Yang sebelumnya, Pak. Ini yang terakhir kan bacanya ahadum bismillah. Huruf mim jadinya ya, Pak. Betul. Kenapa gitu ya? Ya, kita seperti dalam kaidah ilmu tajwid ya, ketika ada suatu bacaan itu sama hukumnya, maka dibacanya sama. Contoh misalkan, ini hukumnya apa? Domah tain bertemu ba, berarti ya. Domah tain bertemu ba, berarti jadinya iklab. Jadi bacanya iklab. Ahadum bismillah, ahadum. Domah tawin kan tanwin ya, atau nun mati ya. Biasanya kan kalau iklab nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Kan dibacanya iklab. Berubah jadi mim. Kayak gitu. Tergantung ya, jadi kalau misalkan antum ketemu nih, misalkan hukumnya ikhfa, berarti antum baca ikhfa. Nanti kita akan coba ya. Nanti ada. Coba antum baca dulu yang tadi, yang tidak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu ya, kalau itu yang nggak boleh gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut dulu nih. Ada, Pak. Yang apa tuh? Di awal tadi, Pak, yang sebelum ini ada 4 cara juga ya, Pak, yang ini. Iya, ini Ini kan 4 cara semuanya dibenarkan. Yang utama itu yang mana ya, Pak? Apa semuanya utama gitu? Oke. Baik lagi, tergantung ini. Lebih utama ya. Kalau lebih utama sebenarnya antum wakof. Antum berhenti. Itu yang lebih utama. Di semuanya. Semuanya. Nomor 1 berarti ya, Pak. Iya, nomor 1 yang paling utama. Maka itu ditaruh aja di pertama ya. Gitu, nomor 1 ya, 1. Udah gak ada 1 lagi paslon ya. Aduh. Ya gitu ya. Berarti kalau yang satunya lagi, Pak. Yang mana? Habis slide ini. Selain itu ya sebenarnya kan gini. Keempat ini semuanya dipraktekkan oleh Rasulullah SAW kayak gitu. Sebagai apa? Sebagai kemudahan buat kita. Kayak misalkan contohkan ketika Ramadan kita bacanya cepat misalkan biasanya untuk mengejar target. Nah maka dari itu ada pilihan ternyata alternatif dari Rasulullah yaitu dengan mewasalkan semuanya gitu. Jadi ada pilihan. Kalau misalkan bayangkan Rasulullah tinggal baca dari ini cuma 1 doang nih berhenti terus. Waduh lama tuh ntar baca. Gitu. Jadi sebenarnya ini sebagai mempermudah aja. Tapi kalau ditanya siapa yang mana yang paling utama? Yang berhenti. Gitu. Oh ya. Ada lagi? Berarti yang slide setelah ini, Pak, kan ada nih. Ada lagi. Iya. Ini Bukan sebelumnya ini. Oh sebelumnya ini. Nah ini yang utamanya juga, Pak. Yang pertama berarti ya. Betul, yang pertama. Diputus aja.
Berhenti. Buat jaga juga biar enggak, kalau misalkan itu kan biasanya kalau disambung itu takutnya hukumnya jadi salah. Biasanya kan kalau orang yang nggak biasa gitu ya. Itu diberhentikan gitu. Biar sempurna aja. Dan juga kan nafasnya biar jadi cukup gitu ya. Nggak misalkan tiba-tiba antum wasol, tiba-tiba nggak tahu ya antum berhentinya di tengah dan itu malah jelek gitu. Nah mendingan berhenti aja gitu. Gitu ya. Baik, berikutnya. Dan ada pun cara membaca akhir surat Al-Anfal nih. Antum coba buka surat Al-Anfal nih. Atau di sini ada, afwan, di sini ada. Surat Al-Anfal ke surat At-Taubah nih. Di mana cara bacanya ada 3, yaitu di wasol, di sakta, dan di wakof. Nah, di sini pertama yaitu di wasol, afwan, di sakta, itu di pertama. Wakof, afwan. Pertama di wakof, yang kedua wasol, yang ketiga sakta. Jadi yang pertama seperti biasa antum berhenti. Coba antum baca berhenti nih, berhenti sampai sini. Habis itu lanjut ke surat At-Taubahnya nih. Ini surat At-Taubah pertamanya baru atum ya. Jadi ketika mulai berarti kan di sana nggak ada basmalah, berarti nggak usah pakai bismillah, tanpa basmalah. Coba antum coba. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasul. Nah, habis itu aja ya. Baik, betul ya. Di wakof kayak gitu, tanpa baca basmalah. Yang kedua, caranya di wasol. Antum gabungin tuh ayat yang terakhirnya masuk ke ayat yang pertama surat At-Taubah. Coba gimana kira-kira? Sesuaikan dengan hukumnya. Innallaha bikulli syai'in alimum. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, tuh. Anda nggak kedengaran sih tadi itunya gunanya. Jadi digabung ya, betul ya. Alimum gitu. Betul. Di wasolnya seperti itu ya. Karena kan di sini dhammah ta'in bertemu dengan ba. Hukumnya iklab. Oke. Lanjut yang ketiga nih, caranya sakta. Kalau ini sakta nih. Sakta berarti berhenti tapi tanpa mengambil napas. Coba, coba. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Masya Allah. Baik, Mumtaz. Betul ya, kayak gitu ya. Berarti paham ya untuk yang pertemuan dari Al-Anfal ke At-Taubah nih. Cara bacanya ada 3, diberhentikan atau diwakof, atau dilanjut diwasol nih, atau sakta kayak tadi, kayak gitu. Berikutnya, nah di sini surat Al-Imran nih, atau buka surat Al-Imran. Ini beda lagi nih. Awalnya ya, surat Al-Imran ayat pertama dan kedua. Oke, sudah ketemu. Nah, cara yang pertama, ini antum bacanya seperti biasa. Baca alif lam mim, mimnya 6 harokat. Begitu. Lanjut dibaca ayat yang kedua. Bisa antum perhatikan? Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, begitu. Betul. Yang pertama kayak gitu. Yang kedua, menyambung alif lam mim dengan lafaz jalalah dengan memanjangkan mimnya 6 harokat dan menghidupkan dengan fathah. Jadi mimnya terakhirnya ada fathahnya. Bacanya gini. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi setelah mimnya ada ma-nya. Bismim, terus ma. Mim Allah. Coba baca. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, Masya Allah.
Oke, itu ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah menyambungkan alif lam dengan lafaz jalalah dengan memanjangkan mim 2 harokat saja dan menghidupkan dengan fathah. Ya. Jadi mimnya 2 harokat saja, bukan 6 harokat. Contoh, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi mimnya 2 harokat. Mim Allah, langsung gitu ya. Coba dibaca. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, kayak gitu ya. Jadi ada 3 cara dalam membaca surat Al-Imran ayat yang pertama ke yang kedua. Nah itu doang ya di surat Al-Imran, itu khusus untuk surat Al-Imran. Surat yang lain beda lagi atau hukumnya tidak seperti ini. Cukup hanya surat Al-Imran saja kayak gitu. Tapi itu saja untuk materinya. Ada pertanyaan sebelum kita penutup? Ada Pak. Di awal terkait membahas tentang tajwid ya Pak. Berarti kan kalau tajwid itu dikhususkan untuk membaca Al-Quran ya. Betul. Berarti kalau misalkan untuk misal ada doa atau zikir itu apakah perlu pakai tajwid Pak selalu atau seperti apa? Iya. Yang namanya berarti kan kalau tajwid itu kan tadi objeknya adalah Al-Quran. Lantas bagaimana kalau yang selain Al-Quran seperti doa atau yang lainnya kayak gitu, bahasa Arab dan sebagainya. Apakah harus mesti pakai tajwid atau boleh enggak gitu? Nah sebenarnya kan tadi kalau pakai tajwid sebenarnya boleh, pakai tajwid boleh. Tapi kalau nggak pakai tajwid pun boleh gitu. Jadi kalau antum pakai tajwid boleh, kalau nggak pakai tajwid juga boleh kayak gitu. Terus kalau Al-Quran berarti kan wajib. Kalau wajib berarti harus pakai tajwid. Jadi kalau yang di luar Al-Quran itu tidak dihukumi wajib untuk membaca dengan tajwid. Antum nggak pakai tajwid juga nggak apa-apa gitu. Tidak masalah. Gitu. Berarti lebih diutamakan kalau kita mengetahui doa atau zikir tersebut dari Al-Quran atau tidak gitu ya Pak. Misalkan doa betul dari Al-Quran berarti kita harus pakai tajwid seperti itu Pak. Betul. Iya betul. Iya. Nampak. Betul. Masya Allah. Iya. Gitu. Biasanya kalau doa-doa setelah sholat itu biasanya diambil kebanyakan dari Al-Quran. Misalkan Rabbil firli wali walidayya itu dari Al-Quran. Terus misalkan Rabbana atina gitu. Atau mungkin yang akhir surat Al-Baqarah mana bacanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu kan sering baca tuh biasanya. Gitu. Nah itu dari Al-Quran. Kayak gitu. Kalau misalkan di luar biasanya kan pakai bahasa Arab itu, pakai bahasa Arab nggak apa pakai tidak perlu menggunakan tajwid begitu. Nah itu kan kebanyakan harusnya sebenarnya kalau doa itu bacanya perlahan aja ya, karena kan kita lagi mohon gitu. Misalkan baca kan orang-orang baca cepat gitu, itu kan gitu ya. Nah itu yang keliru. Gimana mau diaminin doa baca cepat gak jelas gitu ya. Kayak antum misalkan minta sesuatu sama itu kan harusnya jelas gitu. Misalkan minta sesuatu ke orang tua gitu. Kalau ngomongnya nggak jelas gimana mau dikabulin gitu permintaan. Ngomongnya aja nggak jelas, nggak ngerti gitu, nggak paham orang tuanya mau minta apa nih bocah. Siap. Tuh ya berikutnya penutup. Nah penutupnya jadi ini pesan Ana sebelum antum masuk ke bulan Ramadan dan mengakhiri materi kita ini. Dimana yang pertama dianjurkan untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Jadi Anda sarankan antum untuk menghatamkan Al-Quran minimal sekali dalam Ramadan. Sekali gitu. Ya, kalau memperbanyak lebih bagus, lebih dari sekali kayak gitu. Namun sebisa mungkin ya, antum tetap memperhatikan tajwidnya. Jadi kalau misalkan 1 bulan itu 1 Al-Quran, berarti 1 hari 1 juz. Gitu. Atau bagi-bagi aja, 1 juz kan terdiri dari 20 halaman atau 20 lembar. Berarti kalau 10 lembar. Berarti kalau 1 kali sholat antum baca aja 1 lembar. 2 lembar afwan. Jadi 5 kali sholat kan udah 10 lembar tuh. Udah 1 juz. Kayak gitu. Antum bagi lagi tuh misalkan sebelum sholat subuh itu 1 lembar. Setelah sholat subuh 1 lembar. Gitu. Dan seterusnya. Gitu. Jadi tetap juga memperhatikan tajwidnya.
Yang berikutnya adalah seminimal mungkin menjaga agar tidak terjatuh pada lahan jali. Ya, ini penting banget itu ya. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lain ya. Ketika antum baca Al-Quran, antum harus menjaganya, jangan sampai kesalahan jali. Berikutnya sebisa mungkin konsisten, baik dalam tempo nih, sifat huruf maupun hukum-hukum tajwidnya gitu ya. Antum mengejar target tapi tiba-tiba cepat, tiba-tiba lambat gitu. Nah itu harus dijaga temponya gitu ya. Temponya segini awal baca nih stop, antum langsung ingetin segini bacanya. Nah itu harus konsisten sampai habis. Shadaqallahul azim, nah kayak gitu. Baru boleh. Misalkan antum lain waktu lagi, tiba-tiba bacanya cepat nih. Misalkan yang sebelumnya nih, di waktu misalkan zuhur, antum bacanya cepat. Tapi ketika waktu asar, antum bacanya agak lambat. Nah, itu nggak apa-apa, karena kan udah beda waktu. Tapi kalau misalkan antum dalam satu waktu, dari isti'adzah, terus ke bismillah sampai ayat, sampai akhir, ke shadaqallah, nah itu antum nggak boleh pindah-pindah temponya. Ya gitu. Yang berikutnya, di antara pilihan yang boleh untuk memperbanyak bacaan adalah dalam waktu yang singkat, maksudnya, ini antum boleh membacanya dengan bacaan disingkatin gitu. Contoh adalah dengan menkosor atau meringkas mat arid li sukun atau mat lin. Kan kalau mat arid li sukun itu kan panjangnya boleh 2, 4 atau 6. Nah, antum boleh meringkasnya yang tadinya biasanya antum bacanya 4, antum meringkas jadi 2. Jadi minimal cuma 2 doang. Gitu. Mat lin juga begitu. Yang berikutnya untuk mat jaiz munfasil, ini yang gampangnya yang ada benderanya, sebaiknya tidak dikosor. Karena berkaitan dengan torik bacaan Al-Quran. Gitu. Sebaiknya, karena kan bacaan kita toriknya itu 4-5 ya. Antum harus jaga tuh. 4-5. Harokat. Gitu. Untuk yang ada benderanya. Berikutnya, berhati-hati dalam mewakofkan dan mewasolkan ayat. Jadi antum hati-hati nih berhentinya di mana, mewasolkan di mana. Gampangnya di Al-Quran udah ada tuh tanda-tanda baca tuh yang qaf lam atau lam alif atau mim. Gitu. Nah itu tanda baca yang sudah diberikan oleh para ulama untuk mengamalkan itu aja, gitu, untuk mempermudah. Berikutnya memutus bacaan pada wakuf tam sangat dianjurkan. Jadi ketika antum nih berhenti nih, misalkan nih antum lagi baca di waktu zuhur, baca tetap, terus berhentinya nggak sampai ain, nah itu yang tidak dianjurkan. Yang antum dianjurkan itu adalah antum berhenti di ain, gampangnya gitu. Atau wakaf tam ya, wakaf yang dimana itu udah selesai maksudnya pembahasannya. Kan di Al-Quran itu ada pembahasan nih dari satu ke yang lain. Nah itu ada pembatasnya, maksudnya ada selesainya gitu. Jadi nggak setengah-setengah antum baca pembahasannya gitu. Jadi lebih baik antum kalau mau berhenti di ain aja, gampangnya gitu. Gitu kalau belum paham tentang apa namanya ceritanya. Tapi mungkin itu ada pertanyaan sebelum kita akhiri materi ini. Baik, Masya Allah. Tapi kalau gitu sampai jumpa di bulan Syawal. Lanjut materi lagi insya Allah di hari Ahad 28 April 2024. Nih antum catat nih. Hari Ahad 28 April 2024. Oke. Dan berarti juga ini sebagai penutup untuk materi kita dan juga talaki kita. Karena di minggu depan Ana berhalangan hadir. Atau berhalangan untuk mentalaki antum karena Ana ada urusan lain. Berarti nanti sampai jumpa di bulan Syawal insya Allah kalau dikasih panjang umur ya. Baik, kalau gitu kalau nggak ada yang tanyakan lagi kita tutup dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.